Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Baiklah, saya Teddy Trinadi dari Prodi Hukum Keluarga Islam 2A ingin menjelaskan materi UTS mulai dari materi 4, 5, dan 6. Sebelumnya, saya akan membaca materi kelompok 4 terlebih dahulu yang berjudul Sunnah dan Kedudukannya dalam Menetapkan Hukum. Kehujahan Sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariah atau urusan kepimpinan dan kehakiman, yang mana para mujahid menyimpulkan bahwa darinya berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf. Banyak perkara yang menunjukkan kehujahan sunnah, di antaranya adalah 1. Nas-nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Allah berfirman dalam Quran surah ayat 7, "Wa ma atakumul arsulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu." Dan Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Nas-nas di atas menunjukkan bahwa isyarat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan, dan bahwasanya sunnah adalah sumber hukum untuk tingkah laku para mukallaf atau hamba. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran surah An-Nisa ayat 65 yang merupakan dalil tersebut. Allah juga mewajibkan kaum muslimin untuk menaatinya karena hal tersebut termasuk bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Man yutihi rasulu faqad ato Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Nas-nas di atas menunjukkan isyarat yang jelas bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan, dan bahwasanya sunnah adalah sumber hukum untuk tingkah laku para mukallaf. 2. Amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran Al-Karim yang membedakan antara hukum yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Najm ayat 34, "Wa ma yantiku anil ulhaqoha innahu illa wahyuha." Begitu pula yang mereka lakukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka melihat kepada kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Jika mereka tidak menemukannya di dalam kitabullah, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ketiga ialah melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Al-Karim telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global, yang mana nas-nas tersebut mengandung perintah Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut seperti kewajiban solat, zakat, puasa, dan haji, dan yang dalam berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 56 dan Al-Baqarah 183. Rasulullah SAW menjelaskan hukum yang global tersebut dengan sunnah, qauliyah, ucapan maupun fi'liyah, perbuatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang beliau. Quran surah An-Nahl ayat 44. Jika saja sunnah-sunnah yang berisi penjelasan ini tidak menjadi hujah bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, maka mereka tidak mungkin dapat melaksanakan berbagai perintah. Dengan ini maka dapat ditetapkan bahawa sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih yang bersangkutan dengan tasyri'
menjadi hujah yang wajib diikuti. Jika wajibnya mengikuti Rasulullah SAW dikarenakan beliau sebagai seorang utusan, maka wajib pula mengikuti seluruh hukum yang sahih yang bersumber dari Al-Quran dan maupun hadis. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dan dari segi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah, ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau menjelaskannya, atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas di dalam Al-Quran, sunnah, dan tidak lepas dari salah satu hal tersebut. Imam Syafi'i telah menjelaskan hal ini di dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian, yaitu satu hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas seperti mewajibkan zakat, solat, haji, mengharamkan perbuatan keji yang menampak atau yang tersembunyi, perzinaan, minuman keras, dan lain-lain. 2. Hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincikan melalui sunnah qauliyah, perkataan dan amaliyah, dan perbuatan, seperti rincian waktu-waktu solat, jumlah rakaat, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Hukum pernikahan dengan segala perinciannya, hukum jual beli, dan hukum pidana yang bersifat global di dalam Al-Quran. Itu termasuk hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum. Ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahannya yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, diakui bahwa di dalam syariat ini ada sejumlah hukum atau aturan yang tidak ditetapkan kecuali melalui sunnah saja. Setelah memahami perkara ini, maka kita dapat melihat bahwa sunnah Rasulullah SAW merupakan kekayaan yang subur dalam menjelaskan, merincikan hukum global di dalam Al-Quran. Ia adalah materi agung yang mampu memberi asupan pada Al-Quran tersebut. Siapa saja yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka ia telah menerima apa yang datang dari Allah, karena Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasulnya. Yang kedua ialah materi B, mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad. Jumlah jalur dalam periwayatan ini tidak ada batasannya. Acuan yang dianggap dalam masalah ini adalah hendaknya jumlah para perawi pada tiap tabakoh tingkatan cukup untuk dipercayai. Al-Mutawatir menginformasikan ilmu yang sangat penting. Tidaklah seorang pun mengetahui sebuah periwayatan yang memenuhi syarat mutawatir, melainkan ia mendapatkan rasa yakin pada dirinya atas keabsahan serta kebenaran apa yang dikandung olehnya. Oleh sebab itu, wajibnya hukumnya mengamalkan hadis mutawatir tanpa harus mencari status para perawinya. Sementara mutawatir maknawi adalah sekelompok perawi yang meriwayatkan beberapa macam kejadian yang mereka temukan, dan kejadian tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil kemungkinan terjadi kesepakatan mereka semua atas kedustaan pada siapa yang mereka riwayatkan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis tentang haud, membasuh di atas kedua sandal saat berwudu, mengangkat kedua tangan dalam solat, hadis tentang diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang kedua, al-had. Hadis al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, dan ia dikategorikan menjadi masyhur, aziz, dan qorib. Yang pertama, saya akan menjelaskan masyhur. Pengertian masyhur menurut para ahli hadis adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Para ahli fikih menamakannya dengan al-mustafaqi karena ketenarannya. Al-mustafik diambil dari istilah fadolafala, air meluap. Kadangkala istilah al-masyhur dimasukkan untuk para hadis yang tenar di antara lisan manusia, baik ketenarannya di antara para ahli fikih. Oleh karena itu, ketenaran sebuah hadis tidak menunjukkan kesalahan hadis tersebut, dan ia bisa saja pada hakikatnya dhaif ataupun palsu.
Sementara kalangan Hanafiyah mengkhususkan istilah al-masyhur untuk hadis yang aslinya ahad, tetapi ia mutawatir pada kurun kedua dan ketiga, seperti hadis innama a'malu binniyat. Mereka mengatakan di sini sebagai hadis mutawatir dan ahad. Dan beberapa banyak hadis contoh lainnya. Yang kedua, aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi pada salah satu tingkatan dari sekian tingkatan sanad, di mana perawi pada suatu tingkatan tidak kurang dari dua orang walaupun pada sebagian tingkatan. Sunnah, qati, dan zoni ialah materi bagian kedua yang B. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti dari Rasulullah SAW, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu khabar. Indikasinya terkadang mengarah kepada sesuatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain. Sementara sunnah yang ahad sumbernya belum pasti dari Rasulullah SAW, karena sanadnya tidak memberikan kepastian akan benarnya suatu khabar. Kehujahan sunnah yang sahih, mau baik yang mutawatir ataupun ahad. Sunnah mutawatir ataupun sunnah ahad yang sahih yang memenuhi syarat al-adalah, ketelitian dalam hafalan sanah yang bersambung dan selamat dari syad. Adapun sunnah yang mutawatir perkaranya jelas karena ia memiliki sumber yang pasti dari Rasulullah SAW. Adapun sunnah yang ahad walaupun sumbernya belum pasti dari Rasulullah SAW, tetapi tidak kepastiannya ia menjadi dominan berkat syarat-syarat yang terpenuhi pada para perawi seperti al-ahadalah dan ketelitiannya, dan bahkan manusia akan berada dalam kesulitan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya di materi kelima yang berjudul perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengingat dan mengungkapkan statusnya. Baiklah, saya akan membaca materinya. Hadis-hadis masyhur atau maudhu palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama ini berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang dhaif, palsu atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat. Berikut saya akan sedikit memaparkan kitab-kitab yang penting yang sebagai berikut. Pertama, kitab Al-Ali, Al-Maqasi Al-Hasanah, Ad-Durar, Amtaziz At-Tayyib, Al-Qashi Al-Kahfa, Asna Al-Mutalib, Al-Mudawat, Al-Manar Al-Munafi, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab musahalah hadis dan kitab-kitab rijal atau para perawi hadis, jar dan ta'dil yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matan. Seorang perawi dari sisi adalah dan ketelitian serta berbicara mengenai jar dan ta'dil, lafal-lafal yang digunakan pada keduanya dan tingkatan-tingkatannya. Akhirnya ditulislah kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah. Di antara karangan itu, yang paling terkenal dalam hal ini yaitu, dan saya tidak akan memaparkan seluruh kitab yang ada, saya akan membacakannya sedikit. Yang pertama ialah kitab Al-Istiab fil Ma'rifah, Al-Khaba bil Ma'rifah, Al-Hasaba fi Tamyi Ashaba, dan karangan tentang tingkatan-tingkatan para perawi yang ia mencakup profil para syekh tiap tingkatan, baik tingkatan mereka secara umum. Berikut kitabnya At-Tabaqah Al-Kubra karangan Abu Abdillah, Tazkirah Al-Muhaf Al-Hufaz karangan Abu Abdillah, dan karangan-karangan yang lainnya yang mengulas profil para perawi pada kitab-kitab tertentu. Awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah SAW.
Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca. Namun Mekah yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagian orang yang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi. Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diungkap dalam menyifati orang Arab bahwa mereka adalah kaum ummiyin. Banyak perawi riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah dalam menulis. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Rasulullah SAW terhadap penduduk Mekah yang menjadi tawanan pasca Perang Badar. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, para penulis wahyu yang berjumlah sekitar 40 orang, mayoritas mereka adalah penduduk asli Mekah, sebagaimana telah disebutkan nama-nama mereka oleh pengarang kitab At-Taratib Al-Idariyah. Bahkan Imam Al-Balazuri di dalam karangannya yang berjudul Futuh Al-Budan menyebutkan ada beberapa wanita yang pandai menulis. Ummu Kulsum binti Karimah binti Mikdad, padahal kaum muslimin mengalami pergantian dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya. Abdullah bin Sa'id bin Al-As untuk mengajarkan menulis di Madinah, dan beliau dikenal sebagai ahli tulis yang handal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang-orang Ansar yang ikut berbaiat mengirim pesan kepada Rasulullah SAW pada saat beliau masih tinggal di Mekah. Dan utuslah kepada kami seseorang yang memahamkan kepada kami ilmu agama dan mengajarkan kami Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW mengutus untuk ilmu agama mereka Mus'ab bin Umair, dan ia pun membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan dengan menuliskannya di atas lembaran-lembaran, dikarenakan mereka pada saat itu fokus pada talaki Al-Quran, mengumpulkannya serta menulisnya. Mereka juga khawatir jika hadis-hadis ditulis akan bercampur baur dengan Al-Quran. Hadis adalah hadis sahih yang menjelaskan larangan terhadap penulis hadis. Imam An-Nawawi berkata dalam menjelaskan hadis tersebut, Al-Qadi berkata, terjadi perbedaan pendapat di antara para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mengenai hukum menulis ilmu hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari larangan menulis tersebut. Di antara mereka berpendapat bahwa larangan tersebut ditunjukkan kepada siapa saja yang hafalannya kuat dan dikhawatirkan akan bergantung pada tulisan jika hadis-hadis tersebut ditulis. Contoh seperti hadis Nabi yang berbunyi, Uktubu ila Bisat, tuliskan hadis untuk Abu Syah. Begitu juga dengan hadis Syafifa Ali, hadis yang terdapat dalam kitab Amr bin Ams yang mencakup kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah dan tebusannya. Juga hadis yang terdapat dalam kitab As-Sadaqah wa Nusub Az-Zakah yang dibawa oleh Anas, bahwa Abdillah bin Amr bin As dahulu menulis hadis sedangkan aku tidak menuliskannya. Ada juga yang berpendapat bahwa larangan menulis hadis dihapus oleh hadis-hadis yang membolehkannya. Larangan tersebut berlaku pada saat muncul kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Di saat wahyu mulai banyak yang turun dan dihafalkan oleh banyak sahabat, dan di saat tidak ada rasa kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberikan izin khusus kepada sebagian mereka untuk menambahkan kekuatan hafalan jika mereka khawatir akan barangkali yang diberi izin. Ibnu As-Salah berkata,
Kemudian perbedaan pendapat tersebut selesai dan kaum muslimin bersepakat atas bolehnya menulis hadis. Kalaulah bukan karena penulisnya hadis di dalam kitab-kitab, maka niscaya hadis tersebut tidak akan didapatkan pada generasi-generasi terakhir. At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah al-Asy'ari memiliki sahifah, lembaran yang di dalamnya terdapat sekumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta sunnah-sunnahnya. Dan putra beliau meriwayatkan hadis dari sahifah tersebut. Sahifah yang paling dikenal pada zaman Nabi adalah Sahifah Sadiqah yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr menganggap agung sahifah tersebut sehingga ia tidak berkata, "Aku tidak suka untuk kecuali karena dua hal, yaitu Sadiqah dan Wahad." Sadiqah adalah lembaran-lembaran yang kutulis padanya. Sebagaimana Abu Hurairah pernah berkata, "Mamin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadu aqsaru jahi hadisan anhu minna ila makana min abdillahi ini amru fa innahu kana biktubu wala aktubu." Saya kira hadis inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ilmu pada kitab sahihnya yang menjadi bukti atas bolehnya menulis hadis. Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Abbas banyak menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah telah mengumpulkan sahifah yang ditulis oleh para sahabat dan mayoritas telah usang, dan murid beliau Hammam bin Munab meriwayatkan dari sebagainya. Ittijahad Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW bersandar pada mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah seruan para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia dan lainnya, serta mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dalam Quran surah Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanah liman kana yarju Allahu wal yaumal akhir wa zakarullahu katsira." Di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dari nas-nas dan berbagai realita kehidupan Rasulullah SAW telah jelas bahwa kepribadian beliau memiliki dua sisi, yaitu sisi kemanusiaan, yang mana sisi ini memperkenankan bagi beliau untuk melakukan seperti yang diperkenankan bagi orang-orang selain beliau. Ittijahad para sahabat pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menyetujui Mu'adz atas ittijahad yang ia lakukan pada permasalahan yang tidak dia dapatkan padanya nas dari Allah maupun Rasulnya. Diriwayatkan dari beberapa sahabat dari Mu'adz bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya pada saat beliau mengutusnya ke Yaman, "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Aku berittijahad dengan pendapatku dengan sungguh-sungguh." Lalu Nabi SAW memukul dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasulnya kepada sesuatu yang diridhai Allah, diri oleh Rasul." Ittijahad yang mereka lakukan saat mereka tidak bersama Nabi. Terdapat beberapa peristiwa yang mana para sahabat melakukan ittijahad padanya di saat hadiran Nabi bersama mereka. Kami akan menyebutkan sebagaimana pada poin-poin berikut. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat pada hari perang Ahzab, "Jangan ada salah satu dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraiza." Sebagian dari mereka berittijahad untuk melaksanakannya di tengah perjalanan saat tiba waktu asar dan berkata, "Beliau tidak bermaksud supaya kita mengakhiri pelaksanaannya, namun beliau bermaksud supaya kita mengakhiri pemberangkatan disegerakan dan perjalanan dipercepat."
Maka orang-orang yang pertama kali jatuh ke dalam lubang mendapatkan seperempat harta diat, 3/4 dari darahnya dianggap sia-sia karena ia binasa oleh perilaku orang-orang yang saling berdesakan dan juga oleh kelakuan dirinya sendiri. Ada pula sahabat Nabi yang melakukan safar dan waktu sholat maupun tiba di pertengahan safar mereka, namun mereka tidak memiliki air untuk berwudu. Akhirnya mereka mereka tayamum ketika waktu sholat tersebut belum habis mereka menemukan air. Barangkali mereka memiliki sebagian obat. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat tersebut dan berkata, sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan. Apakah dia ada di antara kalian yang memiliki sesuatu sebagai obat? Ijtihad yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka. Ada beberapa peristiwa yang mana para sahabat berijtihad pada saat Nabi hadir di hadapan mereka. Di antaranya sebagai berikut. Sa'ad bin Mu'az melakukan ijtihad di saat ia menghadapi Bani Quraisy dan beliau berhukum sesuai hasil ijtihad padahal Nabi berada di hadapannya. Diriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya penduduk Quraisy menyetujui hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat kepada Sa'ad bin Mu'az. Sementara Rasulullah SAW duduk seraya bersabda, barang siapa dapat membunuh seseorang musuh sedang dia memiliki seorang saksi, maka segenap perlengkapan si terbunuh boleh dimilikinya. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ada apa denganmu wahai Abu Qatadah? Lalu aku menceritakan kisah sebagaimana aku telah membunuh seorang musuh. Seorang anggota pasukan lantas angkat bicara. Abu Qatadah, benar wahai Rasulullah, sementara dia merelakan haknya untukku. Ciri khas tasri dalam Al-Quran dan Sunnah ini merupakan bagian materi B. Ma'ruf dan munkar. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang munkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang munkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, di mana Allah ciptakan manusia di atas segalanya. Kebaikan diakui di dalam Islam. Sementara munkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah tersebut dan keburukannya diakui di dalam Islam. Syariat Islam tidak hanya mencakup dengan menjelaskan sesuatu yang ma'ruf dan merincikan jenis-jenisnya saja, namun ia sertai upaya untuk meningkatkan akhlak mulia dan kualitas hidup. Sebagaimana syariat Islam tidak mencakup dengan mencegah dari yang munkar dan menjelaskan perkara yang buruk saja, tetapi ia juga menjelaskan efek buruk darinya dan memperingatkan agar tidak mengerjakannya, sehingga masyarakat Islam menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan teratur. Ma'ruf terbagi kepada beberapa tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan wajib, yaitu perkara yang datang dalam bentuk keharusan untuk dilaksanakan karena memiliki peran penting dalam memperbaiki kehidupan pribadi dan masyarakat. Makdub, yaitu perkara yang dianjurkan oleh syariat guna menyempurnakan kebaikan dan meningkatkannya. Mubah, yaitu perkara yang tidak ada ancaman jika ditinggalkan dan tidak pula memiliki pengaruh terhadap ketakwaan jika dikerjakan. Kedua, syariat memiliki cakupan yang lurus. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan munkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan. Ia juga mencakup urusan ibadah beserta tata cara dan rinciannya, mencakup perilaku yang harus ditegakkan dalam kehidupan berjamaah. Ia juga mencakup urusan hukum yang meliputi dasar-dasarnya, konsekuensinya, dan kewajiban masing-masing dari pemimpin dan masyarakat. 3. Syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Prinsip-prinsip syariat yang membahas
seluruh cabang kehidupan manusia dengan berbagai bentuk, menggambarkan kesatuan yang sempurna dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena seluruh sisi syariat ini merupakan unsur-unsur terbentuknya agama Allah. Oleh sebab itu, mengambil sebagian ajarannya pada syariat tersebut dan merusak hakikatnya, masyarakat mau manapun yang menisabahkan dirinya kepada Islam. Keempat, nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Nas-nas syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah ada yang bersifat qati, pasti, dan ada yang bersifat muhtamal, mengandung beberapa kemungkinan. Qati adalah hukum-hukum yang jelas dan pasti yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Hukum-hukum ini menjelaskan pokok-pokok halal dan haram serta membahas kaidah umum. Al-Quran adapun muhtamal adalah sebuah mayoritas perkara yang disebabkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ia berbentuk perintah, larangan, dan arahan. Dalam syariat Islam, sisi ini dijadikan sebagai ladang ijtihad, di mana kepahaman manusia di dalamnya berbeda-beda. Itulah saya menjelaskan materi kelima yang berjudul tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keenam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terakhir yang berjudul ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat salat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul yang terdapat di Quran surat Al-Muzammil ayat 1-6. Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum salat satu malam penuh pada awal mulanya adalah wajib. Kemudian turun keringanan setelah 16 bulan sebagaimana yang terkandung pada bagian surat tersebut dengan mewajibkan salat pada sebagian malam saja. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa kewajiban sholat malam hanya dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Beliau menjalankan kewajiban tersebut selama 10 tahun dengan melaksanakan qiyamul lail sesuai yang Allah perintahkan kepadanya. Maka Allah memberi keringanan mereka setelah beliau berlalu 10 tahun. Kemudian kewajiban tersebut dihapus dengan diturunkannya kewajiban salat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Terdapat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Disebutkan pula dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril pernah mengimamiku di sisi Ka'bah 2 kali. Pertama kali ia solat zuhur ketika bayangan seperti tali sandal. Kemudian ia solat asar ketika panjang bayangan sesuatu sama dengan benda aslinya. Pada kali kedua, ia salat zuhur ketika panjang bayangan sesuatu sesuai dengan benda aslinya seperti waktu asar kemarin. Kemudian ia salat asar ketika panjang bayangan sesuatu 2 kali lipat dari benda aslinya. Pembersihan merupakan kata yang sifatnya umum. Ia mencakup bersuci secara lahir maupun batin sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar tafsir. Di antara ayat turun di Mekah adalah la yamassahu wa illa mutahharu. Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Berkaitan dengan ayat ini, sebagaimana telah disebutkan oleh para pakar sejarah tentang sejarah masuk Islamnya umat, bahwa saudara perempuannya melarang dirinya untuk memegang mushaf hingga ia mandi. Hal ini merupakan dasar dalam wajibnya. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa wudhu hukumnya sunnah sebelum hijrah, kemudian menjadi wajib ketika di Madinah. Dengan pendapat ini, dua pendapat di atas dapat disatukan. Salat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah peristiwa Bai'at Aqabah, di mana orang-orang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umar
Umair dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran dan Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, di dalam tafsirnya sesungguhnya penamaan Jumat dengan nama ini karena ia merupakan pecahan dari kata al-jaba yang bermakna perkumpulan. Sesungguhnya kaum muslimin berkumpul pada pelaksanaan ibadah tersebut tiap satu pekan sekali di tempat-tempat ibadah yang besar. Diriwayatkan pula dalam hadis bahwa umat terdahulu telah diperintahkan untuk mendirikannya tetapi mereka tersesat darinya. Orang-orang Yahudi justru memilih hari Sabtu yang mana ia tidak menepati hari penciptaan Adam. Sementara orang-orang Nasrani memilih hari Ahad atau Minggu di mana hari tersebut adalah dimulainya proses penciptaan. Sementara Allah memilih untuk umat ini hari Jumat di mana hari tersebut adalah dimulainya penciptaan alam. Kedua, urusan muamalah. Larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Pada tahun keempat setelah hijrah, disyariatkan bagi pemimpin yang adil untuk membagi tanah yang tidak bertuan kepada sebagian rakyat serta membagi barang tambang dan air selama terdapat kemaslahatan padanya. Banyak riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membagi-bagi kepada beberapa orang. Begitu juga dilakukan oleh para khalifah setelahnya. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata, sesungguhnya Nabi memberi jatah kepada Zubair berupa pacuan kuda, maka beliau melarikan kudanya hingga berhenti. Kemudian beliau melempar cambuknya dan berkata, berikanlah kepadanya sampai sejauh tempat jatuhnya cambuk. Haramnya menjual khamar, bangkai, babi dan patung ditetapkan pada tahun ke-8 Hijrah setelah kota Mekah ditaklukkan. Dan Imam Bukhari dalam diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah, ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi serta berhala. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai? Sesungguhnya ia biasa digunakan untuk mengecatnya. Ketiga, urusan kehidupan rumah tangga. Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan dan Rasulullah SAW menghapus pernikahan jahiliyah. Islam memotivasi untuk menikah dan melarang dari tabatuh, hukum-hukum seputar nikah. Di dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 4. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an berkata, pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 perkara. Aku pernah berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Pada masa jahiliyah, jihad dianggap sebagai talak dan menjadikan istri haram bagi suami, hingga kemudian jihad disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Keempat, masalah kejahatan pidana. Syariat rajam dalam perzinahan atas seseorang yang muhsan turun pada tahun keempat setelah hijrah, yaitu ketika terjadi peristiwa perzinahan antara lelaki Yahudi dan wanita Yahudi, maka Rasulullah SAW merajam mereka berdua. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dengan membawa lelaki dan wanita dari kalangan mereka yang telah berzina. Lalu beliau bersabda, hukuman apa yang kalian dapati di dalam kitab pedoman kalian? Mereka menjawab, kami melumuri muka mereka berdua dengan warna hitam hingga mereka merasa hina. Lalu beliau bersabda, kalian telah berdusta. Sungguh dalam kitab kalian terdapat hukum rajam. Maka bawalah Taurat kemari dan bacalah jika kalian benar-benar orang yang jujur.
Imam An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, adapun sabda beliau, Allah menyatakan hukum bagi mereka, beliau memberi syarat kepada firman Allah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Kelima, urusan jihad dan gerilya hubungan antar negara. Syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu dengan turunnya firman Allah Quran surah Al-Hajj ayat 39-41. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muqtadar dan Ibnu Abbas, ia berkata ketika Rasulullah SAW keluar dari Mekah, Abu Bakar berkata, keluarkanlah anak-anak mereka, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita adalah miliknya. Ketika Abdullah sudah menempuh perjalanan selama 2 hari, ia pun membuka surat dan melihat isinya, dan di dalamnya terdapat pesan. Apabila engkau telah melihat surat ini, maka berjalanlah hingga engkau sampai di kebun kurma antara Mekah dan Taif. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan pada saat itu turun surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa asrusul fattaqullahu wa aslihu zata bainakum wa itu Allahu rasulahu in kuntum mu'minin. Begitu juga firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41. Permulaan ditetapkannya hukum yang berkaitan dengan para tahanan sebelum munculnya kekuatan kaum muslimin adalah pada tahun kedua Hijriah. Begitu juga di Badar, yaitu ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya mengenai para tawanan perang Badar. Baiklah, itulah hasil materi terakhir saya yang bisa saya sampaikan. Cukup itu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.